yang dirahasiakan yang saya dapat tadi malam, yang mengatakan lihat perjalanan sejarah dan lihat sejarah dan perjalanan dan lihat perjalanan sejarah. Sedang saya menulis kata-kata itu tadi, dengan tiba-tiba ada suara telepon kepada adik saya, pada anak saya, bahwa ada tamu yang akan datang di Ranjo seperti ini. Tahu-tahu begitu sampai di sini, hampir-hampir kita bertemu lagi, hampir-hampir kita bertemu langsung bersama di tadi kedatangan saya. Jadi tahu-tahu betul-betul menjadi kenyataan. Mari kita bahas ya. Mengapa virus corona timbul di Indonesia pada khususnya dan di rahmatan lil alamin pada umumnya? Virus corona COVID-19 dimunculkan oleh Allah di Indonesia pada khususnya dan di rahmatan lil alamin pada umumnya. Lewat hidayah Allah, Al-Mahdi Imam Mahdi didatangi hidayah Allah. Al-Mahdi Imam Mahdi bermimpi didatangi gaib, apakah hijab, tabir, mimpi, ilham, wahyu atau hidayah. Yang jemput saya ini, saya terasa diajak ke atas angkasa, ke atas langit oleh suatu rasa. Setelah sampai di atas angkasa, di atas langit, lalu saya lihat sesuatu yang indah-indah, seperti huruf-huruf Al-Quran yang berlukis indah, seperti kaligrafi dan berwarna-warni, dan dapat saya melihat beraneka ragam jenis dan bentuk cahaya yang terang benderang, yang beraneka warna. Yang saya lihat itu, apakah itu surga atau tidak, karena saking indahnya, dan diperlihatkan air mengalir, dan air yang begitu bening dan jernih. Barangkali air yang datang dari surga. Semakin lama saya di atas angkasa, di atas langit, semakin nikmat, karena semakin atas saya naik, semakin nikmat, dan semua pandangan saya semua indah-indah, hampir saya tidak bisa ceritakan karena saking indahnya. Setelah sampai ke atas, lebih atas lagi, lalu saya diperintah oleh suatu rasa untuk mencabut kebenaran. Di atas angkasa itu, apa saya katakan? Lalu saya berkata dengan lancar, tidak tersendat-sendat, dengan suara yang menggemparkan, suara yang keras. Lalu saya berkata dengan keras dan ganas atau kejam, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. Ini sebelum terjadi virus corona, sebelum terjadi di Indonesia. Setelah saya berkata demikian, lalu saya terasa pingsan di atas langit, tetapi tidak lama. Lalu saya bangun kembali.
Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke lebih atas lagi. Semakin atas, semakin saya heran menyaksikan kekuasaan Allah. Lalu dengan tiba-tiba saya diperlihatkan kelipan-kelipan bintang yang bertaburan di atas angkasa atau di atas langit. Bintang tersebut ada yang terang, ada yang kurang terang, ada yang kegelapan, seperti bintang yang ditutup oleh awan-awan menghitam. Itulah gambaran kerahasiaan hidup saya, seolah-olah saya menjadi manusia pilihan dan terpilih oleh Allah. Saya berada di atas angkasa. Lama sekali dalam mimpi itu. Saya diajak yang lebih atas lagi. Lalu saya melihat sebuah bintang berjalan seperti kilat. Setelah sampai hampir-hampir mendekati saya, bintang itu semakin terang benderang. Yang saya lihat luar biasa indahnya. Bintang ini, mungkin ini yang dinamakan Nur Allah, Nur Muhammad. Lama-kelamaan bintang ini setelah mendekati saya, menjelma menjadi pesawat terbang yang besar yang saya lihat. Kemudian pesawat itu menyiram, memandikan saya dengan air yang begitu jernih. Air apa ini? Mungkin air telaga Kal-Kautsar dari sorga atau air sorga. Dan baunya harum. Apa nama kapal yang semprot saya itu? Namanya Martimbang. Jadi Martimbang ini maksudnya keseimbangan dunia dan akhirat ini perlu kita cari. Martimbang. Nah ini kaliwala ya. Ini saya ini yang dimandikan ini. Ini saya yang dimandikan ini pesawat ini. Sebagai pada waktu saya cerita ini dimandikan lagi. Ini saya dimandikan. Sedangkan umat yang ada di bumi ini, air yang ada di lorong-lorong, yang di joret-joret. Kalau saya ini air yang dari pesawat terbang, dapat angkasa. Pesawatnya namanya Martimbang tadi dikatakan. Martimbang itu artinya keseimbangan dunia dan akhirat perlu kita tuntut. Tidak bisa berat-sebelah. Ya. Karena saya sudah sekian lama saya berada di atas angkasa atau di atas langit, lalu saya ditinggalkan oleh pesawat terbang yang siram saya itu. Semua yang indah-indah sudah tidak nampak lagi. Lalu pesawat tersebut naik ke atas. Air yang siram saya itu sudah tidak ada rasa. Akhirnya saya turun ke bawah. Setelah saya turun sampai bawah, turun ke pada bumi saat terakhir turun ke bumi ya Abah ya. Lalu saya bangun dari tidur. Tetapi rasa saya tidak tidur. Saya terasa turun dari angkasa. Lalu saya berkata, Astagfirullahaladzim, saya mimpi berada di atas angkasa. Pantas saya banyak yang indah-indah yang saya lihat itu. Lama-kelamaan dari mulut ke mulut, dari HP ke HP, dari radio ke radio, dari TV ke TV, dari media ke media, dari koran ke koran, dari berita ke berita, biar hancur di Indonesia, bahkan di rahmatan lil alamin. Secara menyeluruh muncullah virus corona COVID-19. Salah satu wabah yang membahayakan umat dunia akhir zaman. Akhirnya di bumi Nusantara sibuk para pemuda-pemuda untuk membuat posko penjagaan di semua masyarakat sambil mempersiapkan alat-alat perlindungan supaya tidak kena dengan virus corona COVID-19. Betul-betul sibuk sambil ketakutan. Semua manusia pada waktu timbul virus corona
banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya yang saya bisa jawab. Saya beritahu apa itu wabah, apa itu virus, apa itu corona, apa itu covid, apa itu 19. Wabah salah satu yang akan merusak tanaman-tanaman. Kalau dengan kata lain pada manusia, virus, apa itu virus? Virus itu adalah kuman-kuman dajjal yang akan merusak akhlak, budi pekerti, sopan santun, tutur kata, tata krama, tingkah laku atau perilaku, akidah, tauhid, keilmuan, dan keimanan dan keyakinan. Itulah yang disebut oleh virus corona. Dalam corona, apa itu corona? Ada yang mengatakan kopi, rokok, nasi. Ada yang mengatakan kopi, rokok, narkoba. Kalau saya tidak perlu banyak untuk rumusnya. Corona, kompak, rombongan, nasakom. Beda kan? Nasional, agama, dan komunis. Itu artinya Tahu-tahu betul-betul menjadi kenyataan dengan terjadinya bentrok FPI, sehingga ulama yang tidak masuk akal ditahan di dalam penjara, mungkin masih sampai sekarang. Menjadi kenyataan rumus saya itu. Habib Rizik sama Habib Bahar. Iya. Apa itu COVID? COVID itu persatuannya. Apa itu 19? 19 ini apabila kita berdiri, misalnya Linggih berdiri, Ya. tentu Linggih memiliki 9 di sana kan, 9 panca indera. Nah itulah dia 19-nya itu. Kita sendiri 19-nya itu. Yang 9 itu panca indera kita ada 9. Satu tubuh kita, 9 panca indera kita gitu. Ya, 9 panca indera. 5 pancasila. Inilah pertanyaan-pertanyaan 9, yang saya dapati. 2. Ada yang mengatakan virus Yang corona mana? adalah Coba tanya, mana kuman-kuman 9 itu? dajjal yang akan merusak sendi-sendi kehidupan umat dunia akhir zaman. Apa itu corona? Ada yang mengatakan kopi, rokok, nasi. Ada lagi mengatakan kopi, rokok, narkoba. Kalau saya tidak mau ambil keterangan orang lain, keterangan saya sendiri. Corona, kompak, rombongan, nasakom, nasional, agama, dan komunis. Itu komunis atau PKI. Tahu-tahu betul-betul menjadi kenyataan, timbullah jawaban, terjadilah penembakan anggota FPI, Forum Pembela Islam Indonesia, termasuk pemimpin FPI Habib Rizik. Tetapi dia apakah masih hidup atau tidak? Sedangkan anggota-anggotanya sudah mati sebagian. Kalau tidak, salah terjadilah pengorbanan sebanyak 7 orang, melebihi cara-cara PKI waktu pembunuhan Dewan Jenderal di Lubang Buaya, COVID-19. Di sana letak kehebatannya. Virus corona COVID-19, kehebatannya sudah kita bahas tadi. Semua umat dunia akhir zaman diberikan rasa takut. 2. Semua umat dunia akhir zaman diberikan rasa gelisah. 3. Semua umat dunia akhir zaman diberikan rasa cemas. 4. Semua umat dunia akhir zaman diberikan rasa sedih. 5. Semua umat dunia akhir zaman diberikan rasa menangis. 6. Semua umat dunia akhir zaman diberikan rasa mau main hakim sendiri. 7. Semua umat dunia akhir zaman diberikan rasa mau menang sendiri. 8. Semua umat dunia akhir zaman diberikan rasa dijajah. Dan semua umat dunia akhir zaman mau rasa diperbodoh. Penyusun penulis Sultan Paku Alam Akbar Sirah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi Bapak Syahrir. Dasar munculnya virus corona, pencabutan kebenaran. Nah, kira-kira kata-kata yang saya sebut tadi, berikan aku 1000 orang tua,
niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. Nah, jadi apakah pernah mendengarkan Pak dulu kata-kata ini? Belum pernah. Iya, Ada ada dari satu cerita. kata-katanya Pak Soekarno itu, Iya. berikan saya 10 pemuda itu. Iya, Bapak Soekarno memang. Iya, kata-katanya. Saya tidak pernah mendengar dari Soekarno, dari Soeharto, tidak pernah saya tahu. Saya tahu dari Hidayah saya. Iya, sebelumnya enggak pernah didengar sama Nggak pernah Abah dengar, dari dari Hidayah saya infonya dapat dari ini. mana atau Nah, baca di sesudah saya mana. dapat dari Hidayah, lalu saya dicari sama Pak Bandi, Pak Sahrin, mau baju katanya. Baju apa? Saya berikan. Mari saya ambil, saya ambilkan dulu ya, tunggu saya. Tahu-tahu baju itu warnanya hitam. Tahu-tahu tulisannya, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru Iya, dari kaget akarnya, nih dikasih. dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang. Ada kan saya taruh Dan di sana YouTube kemarin, gambar ada Soekarno. lihat. Nah, baru saya tahu jadinya. Ada bahwa lihat dari di Soekarno. YouTube itu. Benar, Abah dari pakai Soekarno. baju itu Kalau saya Yang warna hijau tuh? warna hitam bajunya. Oh, kirain warna hitam. Ada Ada warna. warna hijau kan dapat. Oh, bukan yang ada tulisan ini, beri aku ini. Belum. YouTube terbaru judulnya Perbedaan Imam Mahdi asli Baru Imam kemarin Mahdi termasuk. palsu. Oh, belum ya. Grup itu. Ada saya masukin tadi sudah masuk Sambil, itu. Pak. Gini. Sudah masuk grup itu ada saya masukin itu di Belum YouTube saya saya. perhatiin. Kemarin saya di Lombok Timur lalu sampai jam 1. Hmm. Yang urusan komunitas motor. Oh, ada komunitas motor. Iya, komunitas motor. Turan nih ketua dari pusat. Bagus Pak itu. Ganjar. Bisa dikumpulin nanti untuk di ini Ada mubas. Iya. nanti ya. biar permudah pergerakan ini. Apa yang dipergerakan apa sebelum ngerti? Gimana? Lanjut. Apa? Begitulah sejarah yang saya dapati. Jadi Lanjut dulu nanti dijelaskan lebih detailnya. sekarang ini sudah habis keterangan virus corona. Sekarang yang kita bahas pendidikan Imam Mahdi. Jadi apakah pernah Bapak atau Ibu mendapat cerita dari orang-orang tua dulu atau orang-orang yang sekarang, nanti pada akhir zaman akan muncul Presiden Soekarno kembali, akan muncul Raja Adil, akan muncul Ratu Adil, akan muncul Satria Pininggi, akan muncul Al-Mahdi, Imam Mahdi, akan muncul pemuda yang gagah perkasa. Apakah pernah mendengarkan kata-kata yang seperti ini dulu? Cerita pernah. Bagaimana? Cerita pernah dengar Pak. Nah, berarti pernah kan jadinya kan? Pernah deh. Nah, Saya belum pernah. Linga pernah juga? Belum pernah. Belum. Bapak? Saya pernah dengan Pernah juga? orang ganteng aja gitu tadi itu. Orang gagah gitu aja. Saya sampai katakan sama tentara polisi nih. Tentara itu udah jawab pernah katanya. Kalau saya- Ada orang yang tidak pernah namanya. Ratu Adil ya apa maksudnya? Nggak ngerti. Jadi kesemuanya itu berada di Lombok katanya. Tentara itu yang Tetapi- bilang gitu. Tetapi belum kita ketemukan siapa yang di Lombok itu. Belum ditemukan. Terus Bagi orang yang tahu ini kan. Sedangkan Lombok ini kan seperti daun kelor, cabai walar kan. Seperti daun kelor. Kecil, tapi jujur, lurus.
Lombok ini. Sedangkan Lombok ini tempat soal Jawa, tempat jawabannya. Nah itu kan. Sekarang pemilihan presiden tahun 2024 ini yang nyalon menjadi wakil presiden atau presiden di Lombok, gubernur kita yang sekarang ini, udah ada korannya di rumah itu. Ada korannya. Kira-kira naik dan bisa Pak Ya? presiden gubernur kita sekarang Saya nggak sudah saya jadi bilang presiden? tadi, Lombok soal Jawa, tempat Oh. jawabannya sulit. Sulit Ya, ya. orang Lombok. Karena Lombok ini kecil, sedangkan Jawa dua. Jadi orang Lombok yang akan menguasai Jawa. Siapa bagaimana? kira-kira yang naik lagi Pak presiden? Karena konsep saya ini belum ke Lombok Pos, ini belum kita tahu juga. Ini kalau kita Lombok Pos ini kan sekarang ini kan yang kita harapkan Prabowo yang kita harapkan sekarang ini lagi kan. Kerbau. Prabowo. yang Prabowo. kita harapkan. Prabowo. Prabowo lagi. Karena Ginanjar. Jauh sekali. Senin sama THT buka. Prabowo jadi. Sumpah saya dengannya kerbau. Astagfirullah. Prabowo. Mungkin kerbuan banteng. Enggak, karena Ih, tadi apa Ratu Adil bagaimana dia adil raja tuh gitu loh. Bingung saya kan. Intinya presiden selanjutnya itu Sedangkan pilihan yang Allah. jadi presiden yang bisa menjadi presiden sekarang ini yang sudah memiliki 8 sifat lagi. Yang akan Pertama, menggantikan sifat Bapak Jokowi bumi. ya. 2 sifat matahari, 3 sifat bulan, 4 sifat bintang, 5 sifat api, 6 sifat air, 7 sifat angin, 8 sifat tanah. Bumi dan tanah sama. Siapa 8 orangnya sifat. itu? Nah, Saya inilah malah- yang akan ditarik. Masih teka-teki. Tapi saya Masih pernah teka-teki. bermimpi. Dikatakan di dalam mimpi itu ada suara goib kan. Bilang presiden selanjutnya akan dipilih sama Allah langsung dan tidak melalui partai lagi gitu katanya. Terus Ya gitu mimpinya. Berarti kan nanti ada kun fayakun Allah di situ dan dipilih secara kun fayakun gitu intinya. benar itu, Bang. Benar itu. Yo saya mimpi. Hmm. Ya itu yang sebenarnya nanti setelah 2000. Pokoknya 24. sekarang udah kehendak Allah saja sekarang. Iya, semua akan berjalan kehendak Allah, tidak lagi Kehendak kehendak Allah manusia sudah. Nah, jadi pernah ibu juga pernah dengar cerita yang tadi itu? Dia di rumah aja. Ini. di YouTube. Iya, iya. Pernah? Di YouTube. Di YouTube. Oh, ibu-ibu Di YouTube. bisa ya. Pernah. Tuh. Kan di dalam rumah bisa main YouTube. Kira ada bisa main. Kita online Facebook. Kadang-kadang, enggak. Ya rusak YouTube-nya di Facebook. Facebook. Sekarang nggak pernah, soalnya HP rusak. Saya ajak mancing aja ya. Lanjut enak berdudul. Oh ini istri ya? Ya. Oh, Paman saya pengen ikutin sunnah katanya. maksudnya? Jadi banyak orang yang tidak tahu Al-Mahdi Oh, gitu Imam ceritanya. Mahdi itu ya. Ya, ya. Jadi Alhamdulillah. ini Al-Mahdi Imam Mahdi ini sedang ditunggu-tunggu katanya di YouTube kan. Udah di saya baca Itu saya sedang dengar di Buya Razi. Iya. Jadi Kan dibilang Al-Mahdi Al-Mahdi Imam orang Mahdi Indonesia kan? Sama Buya Razi. Asia Timur Orang Indonesia malah ada dia Kemungkinan. bilang kemungkinan. jawabannya. sampai hari kiamat akan menunggu kedatangan Al-Mahdi Imam Mahdi ini, tidak akan bisa ketemu. Karena yang dirahasiakan oleh Al-Mahdi Imam Mahdi ini, Al itu apa? Al itu harus kita percaya kepada Allah yang satu. Al itu apa? Kita ini berada di alam yang satu.
Al itu apa lagi? Al itu harus kita berpegang teguh kepada pedoman yang satu, yaitu Al-Quran. Al itu apa? Berpegang teguh pada sunnah Rasul, yaitu Al-Hadis. Al itu apa? Al-Masih Nabi Isa. Isa itu apa? Isi. Inilah yang akan dicari. Sekarang isi yang akan dicari. Supaya surga berisi. Tetapi yang diperdebat oleh orang-orang besar di Indonesia ini misi dan visi. Betul apa enggak? Iya, kebanyakan. Misi, visi. Itu yang dibicarakan itu. Apalagi di politik-politik itu visi misi. Iya. Misi itu artinya masih. Visi artinya peseng atau kosong. Apa yang kosong? Isi. Makanya isinya tidak pernah dibahas. Ini yang tidak pernah diungkap. Ini isi yang tidak pernah diungkap. Nah, sayalah yang akan mengungkap isi sekarang. Jadi yang diungkap kulit saja. Tidak pernah bicara isi. Itulah sebabnya dia ambil bagaimana misinya calon gubernur ini, bagaimana visinya. Nah itu aja yang dibahas. Jadi pembinaan Al-Mahdi Imam Mahdi kita sambung. Akan menemukan 4 bekal. Manusia butuhkan 4 bekal. 1, bekal mati. Adalah bekal kubur. Bagi manusia batangan, jika manusia batangan sewaktu masih hidup di dunia hanya mengaji pada syariat saja, tidak pernah mendalami, sedangkan syariat adalah kulit. Kalau kita dapat kulit saja, tidak pernah mendapat isi, bekal mati dalam keadaan kosong, bahkan tidak mengenal diri, apalagi mengenal jati diri. Itu bekal mati. Nomor 2, bekal hidup adalah bekal di dunia saja, seperti bekal sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, kesosialan, kesehatan, dan keimanan. Kesemuanya bekal tersebut di atas sudah menyatu dalam segi ekonomi. Dalam nomor 2 ini, di mana letak kerahasiaan keakhiratan? Tentu terletak pada nomor 3. Jika tidak mengenal bekal nomor 1, tengoklah bekal nomor 3. Kalau tinggal pada tarekat saja, jangan harap untuk memperoleh bekal nomor 2. Nomor 3, bekal rahasia adalah bekal hak. Nah, ini tempat tugas saya. Nomor 3. Permisi ya. Nomor 3 sebagai. Ya. Assalamualaikum. Di rumah ya. 3, bekal rahasia adalah bekal hak kepada Allah. Manusia batangan sudah mengetahui hak yang ada di dalam dirinya. Bahkan sudah mengetahui hak Allah yang hakiki, yang kekal dan abadi. Jika tidak mengenal hak Allah, jangan harap untuk masuk surga. Manusia batangan yang sudah mengenal hak yang ada di dalam dirinya, hak Allah, maka dapat digolongkan manusia batangan yang bisa secara langsung masuk surganya Allah. Halo.
Nomor Ya, 4. udah lagi 20 menit dah ya. Bekal rahasia dalam rahasia Guru, adalah bekal manusia batangan yang sudah tergolong ma'rifatullah. Manusia batangan yang sudah mengenal diri, mengenal jati diri, mengenal suara sejati dan ilmu sejati yang ada di dalam dirinya, manusia semacam ini dapat digolongkan manusia batangan yang bisa bertemu langsung dengan Allah. Contoh Nabi besar Muhammad SAW. Bukti baiknya Muhammad bisa terangkat menjadi Nabi Rasul akhir zaman sehingga diberikan mujizat oleh Allah sebagai pedoman hidupnya. Rasul bernama bersama umatnya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Perintah Malaikat Jibril, tolong diulang kembali nomor 2 karena Bapak sedang menerima sentral telepon. Nomor 2 saya ulang kembali. 2. Bekal hidup adalah nomor 3 saya ulang kembali. Bekal rahasia adalah bekal hak kepada Allah. Manusia batangan sudah mengetahui hak yang ada di dalam dirinya, bahkan sudah mengetahui hak Allah yang hakiki, yang kekal dan abadi. Jika tidak mengenal hak Allah, jangan harap untuk masuk surga. Manusia batangan yang sudah mengenal hak yang ada di dalam dirinya, hak Allah, maka dapat digolongkan manusia batangan yang bisa secara langsung masuk surganya Allah. Jadi manusia batangan itu misal kita berdiri. Nah, berdirinya itu kita sendiri, itulah yang dimaksud dengan manusia batangan. Manusia ada yang dimaksud Pak. Manusia batangan, kita seperti batangan kan? 4. Bekal rahasia dalam rahasia adalah bekal manusia batangan yang sudah tergolong ma'rifatullah. Manusia batangan yang sudah mengenal diri, mengenal jati diri, mengenal suara sejati dan ilmu sejati yang ada di dalam dirinya, manusia semacam ini dapat digolongkan manusia batangan yang bisa bertemu langsung dengan Allah. Contoh Nabi besar Muhammad SAW. Bukti baiknya Muhammad bisa terangkat menjadi Nabi Rasul akhir zaman sehingga diberikan mujizat oleh Allah sebagai pedoman hidupnya. Rasul bersama umatnya itu yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah 4 bekal. Sambilan Pak. Ayo. Jangan lupa subscribe ya. Semoga Allah tambah rezekinya ya, amin. Mohon didengarkan pantun baiat, pantun pendidikan Al-Mahdi Imam Mahdi. Ingat-ingat saudara kami dalam sekali tempat tidur dalam kubur, dalam sekali tempat tidur dalam kubur. Rumah tanah beratap bambu, alasnya tanah dalam kubur, alasnya tanah dalam kubur. Coba dipikir diri kita, nafsu doang pun isinya, nafsu doang pun isinya. Telinga, mata, hidung ketutupan, tangan kaki ketinggalan, tangan kaki ketinggalan. Ya Rabbana Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kami. Pahala kami yang bisa ngaji kitab Quran yang sejati,
kitab Quran yang sejati. Ina ama semeton jari dendek gama sombong lalu le dunia. Dendek gama sombong lalu le dunia. Tiang pelinggih jatuh mati, adin bagus kematian. Nah, ini kita tugas tiang. Adin bagus kematian. Siang malam terlalu cepat, kalau berutang terlalu lama. Kalau berutang terlalu lama. Kalau sakit bercerita, kalau senang aduh enak sekali. Kalau senang aduh enak sekali. Pandai bersilik getap, hati sak bersih ia sekat. Beli teritu jelatang pondong sia tu bengkati. Imam Mahdi jarbu datang, manusia lui mati. Penyusun penulis Sultan. Nah, kenaikan pangkat saya tadi kan. Tadi Paku Alam, sekarang dinaikkan pangkat saya. Penyusun penulis Sultan Al-Quran Akbar Sirullah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi Kiai Mas Mirah Indonesia Sahlin. Bagus gawe, bagus dai. Lengi gawe, lengi dai. Nah, iya. Bedah ilmu. 1. Mengenal ilmu. Nggak kelihatan nih. 2. Kakinya. Mengenal pakaian ilmu. 3. Mengenal tempat ilmu. 5. Mengenal waktu menuntut ilmu. 5. Mengenal panggilan menuntut ilmu. Ikut 6. pendidikan Imam Mahdi Mengenal melalui video kesurat. call. Mengenal tersirat ilmu. 7. Mengenal cara berilmu. 8. Mengenal berakhlak berilmu. 9. Mengenal tumaninah bicara ilmu. Mengenal gerakan menuntut ilmu. Mengenal ilmu yang ada di dalam ilmu. Bedah iman. Mengenal iman. 2. Mengenal pakaian iman. Diulang kembali. 1. Mengenal iman. 2. Mengenal pakaian iman. 3. Mengenal tempat beriman. 4. Mengenal waktu beriman. 4. Mengenal waktu beriman. 5. Mengenal panggilan beriman. 6. Mengenal bacaan beriman. 7. Mengenal cara beriman. 8. Mengenal akhlak beriman. Mengenal tumaninah beriman. 10. Mengenal gerakan beriman. 11. Mengenal yang diimani dalam beriman. 12. Mengenal perhiasan orang beriman. 13. Mengenal buahnya iman. Disusun oleh Sultan Alam Akbar Sirullah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin tahun 2015. Bedah sembahyang. 1. Mengenal sembah. 2. Mengenal pakaian menyembah. 3. Mengenal tempat menyembah. 4. Mengenal waktu menyembah. 5. Mengenal panggilan menyembah. 6. Mengenal bacaan menyembah. 7. Mengenal cara menyembah. 8. Mengenal akhlak menyembah. 9. Mengenal tumaninah menyembah. 10. Mengenal gerakan menyembah. 11. Mengenal yang disembah. 12. Mengenal yang menyembah. 13. Mengenal sembah di dalam sembah.
Siapa aku ini? Siapa kamu ini? Aku siapa? Kamu siapa? Aku, kamu, aku. Sembah siapa? Kamu sembah siapa? Mengapa aku menyembah? Mengapa kamu menyembah? Dan apa yang disembah? Nah, itulah pembahasan bahan-bahan pertanyaan-pertanyaan yang perlu diketahui pada saat pembaiatannya. Untuk menyelamatkan umat yang rahmatan lil alamin dalam hidup ini. Karena saudara sudah bertemu dengan dewa roket yang sudah kamu terima di kubur Puyung. Kapal Kebuka. dewa roket muncul. Kebuka rahasianya itu sama Abah tuh. Waktu saudara bawa Makanya dari ditemuin sama makam Abah. dan Guru Haji Ahmad Waliullah ke desa Puyung. Tolong sejarah saudara ini disusun sedini mungkin. Kalau sudah rahasia pemerintahan Islam sudah digunting oleh Satria Piningit, apa rahasianya? Jangan menjadi manusia seperti gunting dalam lipatan. Itulah yang kita waspadai PKI. Begitu informasi dari Presiden Soekarno.